Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Bapak Ibu Pradosen UIN Saisu gelar kabudayan tilarane para wali songo medhar ngelmu kang utama. Oke. Selamat datang kembali di Me Time. Halo, saya di sini sekarang berpindah. Dimanapun Anda berada yang berbahagia, selamat datang kembali bersama kami di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman-teman saya dari UKM Karawitan. Ya, tadi luar biasa sekali tadi dibuka oleh Mas Hari. Mas Hari, betul. Terus yang di sebelahnya ada Mbak Vika. Mbak Vika. Depannya ada Mas Hanif. Mas Hanif. Terus yang sebelahnya ada Mbak Adel. Mbak Adel. Tepuk tangan buat teman-teman ini. Luar biasa. Dan teman-teman ini kemarin sempat berangkat ke Padang bareng saya, sekitar ada 10 hari di sana ya. 4 hari di Padang, 6 hari di jalan gitu ya. Iya, betul sekali. Dan alhamdulillahnya kita membawa banyak prestasi, dan 4 orang ini adalah sebagian yang dapat kesempatan untuk tampil di malam puncak di acara Seiba di Imam Bonjol. Bener ya? Iya, betul. Betul sekali. Dan kontingen dari Purwokerto itu termasuk salah satu kontingen yang terbaik di antara kontingen-kontingen yang lain. Ada juga yang dari luar negeri, karena yang bisa berkesempatan tampil di malam puncak adalah kontingen-kontingen pilihan yang punya ciri khas dan punya talenta yang terbaik. Oke, di sini ada Mas Hari. Aku penasaran banget sama Mas Hari. Oke. Kita ngobrol satu-satu ya, singkat aja. Oke, siap. Mas Hari ini saya sebenarnya sudah kenal lama, karena dulu saya juga ternyata sempat main ke rumahnya Mas Hari, karena Mas Hari juga salah satu penerima KIP ya, Mas ya. Beasiswa KIP. KIP yang tahun berapa waktu itu ya Mas ya? Tahun 2022. 2022. Dan sempat tampil juga kalau nggak salah dalang 3 dalang ya, Iya. sama Yuyun. Iya, sama Mbak Uyun, terus Mas Handoyo, sama Mas Agus. Kebetulan saya dulu nyindain. Oh, sindennya. Iya. Tapi bisa dalang juga nggak? Aduh, dalang sih nggak bisa, cuman suka kayak pegang wayang gitu, latihan wayang gitu. Kalau kemarin aku tanya ke Uyun kan memang dari bapaknya itu dalang teman-teman. Kalau dari kamu? Kalau saya jujur memang dari kecil itu tidak dari keluarga seni. Saya mulai mengenal kesenian itu dari mulai SMA, karena dulu di SMA saya ada ekstrakurikuler karawitan. Nah, saya terjun ke ekstra itu. Akhirnya saya masuk UIN dan dilalah kok di sini ada wadah yang sama, sehingga hobi saya bisa tersalurkan di UKM Karawitan seperti itu, Bapak. Oke. Kalau Mbak Adel? Iya, Kalau Mbaknya di Karawitan, jobnya ngapain? jobnya di Karawitan ngelatih tari. Ngelatih tari? Iya, pegang yang anak-anak tari. Oh, atau mungkin punya keturunan juga latar belakang dari penari gitu? Enggak, sama aja kayak Mas Hari. Dari keturunan keluarga dari ayah, ibu itu sama sekali nggak ada yang penari, nggak ada darah seni juga. Tapi karena emang kebetulan passionnya mungkin dari kecil di tari ya, jadi sampai sekarang terjun di tari. Dulu kan aku alumni SMK Negeri 3 Banyumas yang jurusannya seni semua. SMKI? Iya. Oh iya, berarti sudah belajar di SMKI terlebih dahulu ya? Sudah. Kalau Mas Hanif di Karawitan? Ya, kalau saya di Karawitan pernah bugong, Mas. Pernah bugong? Iya. Spesialisnya di Gong. Juru kuncennya gong berarti ya? Bisa dikatakan seperti itu. Soalnya kan sampai sekarang ya masih belum dapat penerus, Mas. Soalnya kalau dari pemain gong itu sendiri bisa dikatakan langka itu, Mas. Langka karena nggak menarik atau gimana itu? Sulit. Tapi bukan karena nggak menarik ya, karena sulitnya itu, Mas. Jadi kalau
di gong itu biasanya kita bermain tempo. Oh, Ada ketukan-ketukan tertentu. Nah, walaupun mainnya cuma gong sekali gitu Iya, ya. walaupun seperti itu tapi ada temponya juga. Nah, Hitung ya Mas. Iya, pakai perhitungan. kalau Mbak Vica, Kalau aku di Karawitan pegangnya kenabuk bonang, bonang itu yang ada belenduk-belendukannya atau yang gepeng-gepeng? yang ada belenduk-belendukannya, Oh, Yang banyak. yang Bensan. banyak itu. yang banyak itu. Itu juga ada rumus-rumusnya mainnya. Alhamdulillah paling banyak rumusnya. Paling rumit itu bonang Pak. Oh, gitu. Ada kunci-kuncinya gitu. Ada. Tapi selain kamu sebagai player di organisasinya kamu sebagai apa? Saya diamanahi sebagai ketua UKM Karawitan. Luar biasa. Ketua sana solid gitu. Solid. Solid. Nah, kalau Karawitan sendiri ini ada program terdekat nggak apa gitu setelah pulang dari Seiba, kan masa kita sudah dapat prestasi yang baik, pulang dari Padang terus nggak ngapa-ngapain. Oh, kalau itu kita ada proker tersendiri ya, setiap 1 bulan 1 karya. Jadi setiap bulan itu kita harus meng-up 1 karya yang baru kita buat kayak gitu. Oh, berarti bikin lagu atau ngulik lagu atau gimana itu? Lagunya sih yang sudah ada, cuman di situ kita kemarin juga sudah tayang di YouTube kita. Itu ada yang lagu garapan kami dan ada juga lagu-lagu yang memang sudah ada kayak lagu-lagu Banyumasan seperti Hiji 5 itu kemarin kita rekaman terus kita upload di YouTube. Kalau yang lagu garapan dari UKM kita sendiri ya Mbak Vica itu ada Mars Win Saizu, kemudian ada pembuka khusus Win Saizu, terus nanti ada lagu penutup kayak gitu. Oh, itu memang ciptaannya dari teman-teman UKM Karawitan. Iya dari pelatih kita yang membuat mengaransemen itu. Oke. Karawitan sih mulai berdiri tahun berapa ya Mbak ya? Tahun kalau berdiri UKM-nya atau adanya Karawitan itu kita berbeda soalnya Pak. UKM-nya aja. UKM-nya kita berdiri di tahun 2019 ya. 2019. Oke, yang rutin tampil itu yang di wisuda itu ya. Tuh sama pengukuhan. Itu udah program tahunan. Kalau yang di luar event kampus pernah tampil di mana? Atau kemarin yang terjauh di Padang? Iya, di Padang pernah. Kemarin acara Goramas juga kita udah di Pendopo Sepanji. Terus kita juga pernah Yang ngiringin lomba. Yang juara Oh dua. iya, lomba yang di lomba online kemarin yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya namanya Velasia. Alhamdulillah dari UKM Karawitan itu kita mendapatkan juara 2 kategori kreasi musik tradisional ya. Jadi karya kita yang kita bawakan itu kemarin ada Mars Win Saizu Bapak. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 2. Ya, kayak gitu. Terus Berarti selain di Padang memang sebelumnya sudah pernah tampil-tampil di mana, sudah pernah ikut kejuaraan, terus beberapa dapat juara, kemudian kemarin yang terjauh berarti ya di Padang. Gimana rasanya 6 hari perjalanan di Sangat. Yang kita pikirin adalah barang sih Pak. barang? Iya, karena Barang itu gamelannya. iya. Karena itu dibawa semua sih ya. Iya, itu 1 laras selendro kita bawanya. Kan kita ada 2 laras, ada peluk sama selendro. Yang kita bawa itu selendronya ya selendronya. Adel bisa nari di sana di depan 5 negara selain Indonesia, gimana rasanya? Rasanya senang deg-degser. Tapi sebelum ke Padang itu dulu juga pernah di Hari Tari Dunia. Itu waktu 2019 kalau enggak 2020 itu kan juga sama. Itu event dari ISI Surakarta, tapi itu dari mancanegara juga penari-penarinya. Jadi dari SMK emang udah terbiasa dan sekarang tuh flashback lagi. Jadi kayak rasanya tuh sama kayak yang dulu, deg-degannya masih ada. Terus paniknya masih ada, takut nanti nervous salah gerakan gimana ya, terus nanti nggak sama teman-temanku gimana ya, karena kalau misal kita nari pasti yang namanya kecelakaan panggung sedikit pasti ada, entah itu dari gerakannya yang salah atau kaki kadang-kadang kebecot, terus juga properti aksesoris badan yang jatuh itu pasti selalu ada dan yang dikhawatirin itu cuma kayak gitu. Tapi kemarin alhamdulillah kita dari awal yang kentongan, terus yang lomba sama Karawitan, terus pas closing kita semua penari alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada kecelakaan panggung. Kalau yang pas event kemarin itu yang 1000 lengger apa ya di GOR? Kamu Iya, ikut nggak? 1000 lengger ikut juga. ikut. Saya juga ikut. Dia juga ikut. Iya, dia Menari juga. Menari juga. Waduh, dalang bisa, nyinden bisa. nari bisa. Multi talent. Masih belajar, masih tahap belajar, belum profesional sampai situ. Masih ya. Kalau Mas Henip selain ikut di sini, ikut di luar nggak? Atau di grup mana gitu?
Kalau di Karawitan sendiri, emang saya benar-benar satu-satunya ikutnya cuma di sini. Kalau di luar nggak ikut apa-apa sih. Atau mungkin dari sekolah dulu pernah ikut juga Kalau ekstrakurikuler gitu. Kalau dari sekolah dulu, memang waktu saya kecil sudah tertarik dunia musik ya. Pada waktu masih SD, saya belajar menabuh rebana. Rebana kan Jauh merupakan- banget ya rebana ke gong Iya, ya. iya dari Sama-sama. dari dulu udah tertarik musik. SD main rebana, SMP udah belajar hard rock. Kemudian saya masuk MAN 3 Banyumas. Di situ juga ada ekstrakurikuler hard rock. Alhamdulillah saya ikut dan juga banyak pengalaman di panggung juga. Terus akhirnya saya masuk Winzaizu. Nah, di sini ada Karawitan. Menurut saya ini Karawitan adalah hal baru. Saya tertarik dengan hal baru. Akhirnya saya mencoba bergabung dan saya akhirnya menjadi penabuh gong sampai saat ini. Satu-satunya penabuh gong. Iya. Berarti kalau di Karawitan itu memang kebanyakan teman-teman yang ikut di sana memang dari nol ya Mbak ya? Enggak juga Atau- sih, ada juga yang udah turunan kayak gitu, enggak dari nol. Cuman kita sama ratakan, kita belajar dari nol semua kayak gitu. Bisa nggak bisa? Ada nggak yang memang dari bener-bener nol terus sampai bisa nabuh gitu, ada nggak? Banyak. Ada, banyak. Banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman mungkin yang di luar sana yang baru tahu tentang Karawitan pengen join itu bisa-bisa aja ya. Bisa banget. Tuh, sangat bisa sekali. Berapa sekarang anggotanya udah banyak belum Mbak? Alhamdulillah banyak sih. Kemarin terakhir kita waktu oprek kan setiap tahun kita ada oprek, itu yang daftar sampai 100. 99 100 lah sekitar itu. 100. 100. Kayaknya ini UKM paling banyak Paling terbanyak banyak yang peminatnya. peminatnya dari UKM Karena unik sih Mungkin. dan nggak monoton. Jadi kalau semisal di kayak di musik atau di hadro kan masuk sana ya pasti nabuh rebana semua. Atau di musik ya kalau nggak gitar ya drum piano gitu. Tapi kalau di Karawitan kan ada yang namanya apa tadi kan? Iya, ada 4 divisi. Nah itu banyak Pak, ada tari juga, ada belajar sinden juga, ada belajar dalang, udah Dalang ada. 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 Terus aku penasaran itu tadi yang karya dari teman-teman Karawitan apa lagu apa? Sedikit bisa nggak dinyanyikan? Yang apa? Yang apa? Ada Yang apa? pembuka Winzaizu atau Mars Winzaizu? Mars. aja. Udah mungkin Kebetulan ini dinyanyikan. ada sindennya. Iya, tapi kan kalau nggak ada apa musiknya, gamelannya bisa. juga kan kita nentunya ngikutin gamelan gitu Pak. Jadi kalau asal bunyi takutnya bok gitu. Paling nanti bisa dilihat saja mungkin teman-teman yang pengen di YouTube. di gitu. YouTube kita ada sudah terupload Mars Winzaizu seperti itu. Oke. Terus next teman-teman semua ini ada penari, ada sinden, ada ketua Karawitan, ada terus penabuh gong. Nextnya kalian mau ngapain? Selain lanjut di Karawitan? Dari siapa dulu nih? Bebas monggo. Dari Dari Adel ya. Iya, Mbak Adel dulu deh. Oke. Kalau dari saya next untuk acara atau event selanjutnya setelah kemarin dan yang udah kita lalui kemarin itu kepenginnya itu nanti bikin karya. Kan soalnya dari dulu tuh Adel sama teman-teman Karawitan apalagi yang udah demis itu udah sering banget ngerencanain ayo kita bikin karya lagi, nanti mereka bikin iringannya, nanti Adel bikin tariannya sama teman-teman yang lain gitu. Pengennya kita bikin karya. Terus yang lain, Hari? Dari saya ya setelah dari event kemarin kan Pak, setelah dari event kemarin dilala kok dari UKM kita itu memang ada program besar tahunan kita Bapak yang selanjutnya kita akan realisasikan ya Bu Ketum, ada Gebiar Budaya. Gebiar budaya. Budaya. Kapan itu? Insya Allah di Desember. Desember. Itu event terbesar dari UKM kami, program tahunan. sebagai penutup kepengurusan kayak gitu Pak. Jadi Gebiar budaya itu gimana? Acaranya gimana? Kalau untuk tahun ini kita itu merencanakan mau adakan tahun kemarin perlombaan antar SMP dan SMA. Lomba Karawitan. Lomba Karawitan. Sebagai masa kepengurusan. Ya, nah rencananya tahun ini sama, cuma nanti kita mengadakan malam puncak yaitu gelar wayangan, insya Allah kayak gitu. Dalangnya Mas Hari. Oh bukan. Kita mau masih rahasia. Iya, masih rahasia. Jangan disebut Jangan sekarang. disebut sekarang. Juga sebelum ada lomba ini
juga di tahun sebelum kami itu ada pagelaran wayang juga Bapak di Win Saizu dulu. Pas tahun 2022. Kebetulan pedalangnya itu dari Iya, itu dari Win Saizu. Ada Mbak Uyun, ada Mas Handoyo, sama Mas Agus itu yang kemarin saya ini juga di lapangan FTIK. Seperti itu. Terus Nip, kamu mau ngapain Nip? Ya, kalau gambaran saya, mungkin setelah lulus dari Win Saizu ya, kan tentunya saya punya... Jangan kejauhan. Sebelum lulus ya, untuk sekarang ini. Nextnya mau ngapain gitu? Ya, kalau untuk sekarang ini, saya sih kepenginnya ada yang menggantikan saya dan juga saya bisa melatih. Walaupun saya punya ilmu, tapi akan saya tularkan walaupun hanya sedikit. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sedikit cerita dari teman-teman UKM Karawitan yang kemarin sudah berhasil berprestasi membawa nama baik Win Saizu di Imam Bonjol Padang. Oke, thank you teman-teman. Sehat selalu. Ditunggu next karya-karyanya, ditunggu gebrakan barunya, dan ditunggu prestasinya. Semoga teman-teman bisa membuat karya dan membuahkan prestasi yang lebih baik. Terima kasih dan kita akhiri sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye.